Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pembelajaran yaitu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi topik materi kita hari ini adalah Khulafaur Rasyidin. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi kata khulafa berasal dari khalifah, yang berarti pengganti atau pemimpin. Sedangkan Rasyidin berarti orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, para pemimpin atau pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan pemerintahan dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pengertian dari Khulafaur Rasyidin ini adalah para sahabat-sahabat Nabi, dan tidak sembarangan orang untuk menjadi khalifah atau pemimpin pada masa itu. Jadi orang ini itu yang dipilih itu bukan orang sembarangan. Oke, jadi kita lanjut. Inilah daftar Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Yang pertama yaitu ini kita masuk pada biografi pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi latar belakang dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah beliau nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa. Ini adalah sahabat yang paling awal masuk Islam. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling awal masuk Islam, dan beliau ini dikenal dengan orang yang sangat jujur, orang amanah, orang yang penyayang. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah maupun dalam suka dan duka. Jadi juga Abu Bakar As-Siddiq ini adalah termasuk saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau pun ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya poin B yaitu tantangan dari pemerintahan pada masa itu. Jadi wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian umat pada saat itu ia goyah. Jadi tantangan besar yang muncul pada Rasulullah SAW wafat itu adalah ini dia. Poin pertama itu pada masa itu murtad masyar, munculnya nabi-nabi palsu, penolakan untuk membayar zakat, dan kekacauan pada masa itu. Pokoknya kekacauan yang sangat abnormal sekali ya, yaitu suku-suku Arab itu pada masa itu pokoknya kacau sekali. Poin C yaitu kebijakan
Rasyidin, yaitu orang riddah, merampasan, yaitu merampas kemurtadan, menjaga keutuhan umat, dan mengirim pasukan, yaitu pasukan Usama. Jadi ini adalah bukti dari konsistensi yang menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat. Dan selanjutnya itu ia mengkodifikasi Al-Quran, yaitu ia mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan suatu mushaf agar Al-Quran itu tidak hilang pada masa itu. Oleh karena itu, pada masa itu ini sangat kacau. Jadi yang ditakutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mengumpulkan ayat Al-Quran untuk menjadi mushaf agar Al-Quran ini tidak hilang. Selanjutnya itu sahabat Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan, yaitu latar belakangnya ia dijuluki dengan Jun Nur Ain, ya, karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dia juga adalah pedagang yang sangat kaya raya dan dermawan dan juga pemalu. Ia menyumbangkan sumur rumah dan memperluas masjid Nabawi pada saat itu, dan mengadakan dakwah pada saat itu. Selanjutnya itu prestasi utama. Jadi prestasi Utsman bin Affan yaitu ia mengkualifikasi mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang standar yang digunakan hingga sekarang, dan memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara dan Armenia. Selanjutnya itu poin ketiga itu pengembangan armada laut Muslim, sehingga kekuatan Islam itu pada masa Utsman bin Affan itu kekuatan Islam itu semakin kuat. Sekarang masuk kepada tantangan yang berat. Jadi dari kepemimpinan Utsman bin Affan itu merupakan tantangan yang sangat berat pada masa itu, yaitu dengan pemerintahannya yang panjang dan memunculkan kelompok-kelompok oposisi, fitnah politik yang merajalela, dan berakhir dengan kesyahidan beliau oleh pemberontak. Jadi pada masa itu Utsman bin Affan beliau meninggal karena oleh pemberontak ini. Selanjutnya itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ia dijuluki dengan Al-Faruq, yaitu pemimpin yang sangat tegas dan berani. Jadi Umar bin Khattab ini ia masuk Islam itu sangat menjadi titik balik oleh itu pada umat pada masa dakwah awal ia memimpin pada masa itu. Yang kedua yaitu ia punya prestasi. Di bawah umat Islam memasuki masa yang sangat
ekspansi, yaitu pada masa itu Persia itu dia tumbang dan Palestina dan Syam, Irak dan Mesir itu masuk pada wilayah Islam pada masa itu. Jadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini itu ia tuh paling ditakuti oleh umat-umat kafir Quraisy. Jadi ia ini sangat kuat, bahkan syaitan pun takut kepada dia. Yaitu dengan kebijakan yang sangat penting, yaitu sistem. Jadi Umar pada masa kepemimpinan itu dia sistem dari sistem pemerintahan itu sangat modern. Jadi pada saat Utsman memimpin itu ia mengatur adanya pajak, adanya pengadilan. Selanjutnya itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Latar belakangnya itu sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmuwan, ahli perang, dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama masuk Islam pada masa itu di kalangan anak-anak. Utsman juga penghafal Al-Quran dan hakim yang bijak. Jadi Utsman itu saat ia menjelaskan ia bertugas sebagai hakim itu, ia adalah hakim yang sangat bijak dan sangat jujur. Selanjutnya itu kondisi politik yang kompleks. Ali memimpin saat fitnah besar sedang memuncak. Jadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu pada masa itu ada suatu fitnah yang sangat besar, yaitu dengan terjadinya perang Jamal dan perang Siffin dan munculnya kelompok-kelompok Khawarij. Jadi munculnya kelompok-kelompok Khawarij ini adalah membuat umat Islam terpecah dalam beberapa kubu. Dan itu kebijakan yang sangat penting yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinannya, itu menata ulang sistem dari yang ia memimpin. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pada saat ia memimpin, ia merubah sistem-sistem yang ada pada masa itu, dan ia mengganti pejabat yang tidak layak. Selanjutnya itu menjaga stabilitas negara tanpa banyak pertumpahan darah dan fokus menjaga kesatuan umat Islam pada saat itu. Selanjutnya itu keutamaan dan karakter para kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin Khulafaur Rasyidin amanah dan jujur. Jadi pada masa kepemimpinan itu orang itu mengutamakan amanah dan jujur, mengutamakan musyawarah yang mufakat dan sederhana dalam kehidupan. Jadi para Khulafaur Rasyidin ini adalah ketika para sahabat Nabi ini orang memimpin itu dalam kehidupan itu sangat sederhana dan sangat berbaur kepada umat-umatnya, adil dan membenci kezaliman. Jadi para sahabat ini sangat adil dan sangat membenci kezaliman pada saat itu. Yang poin kelima itu berani mengambil keputusan yang sulit, dekat dengan rakyat, mengutamakan syariat dalam memutuskan hukum, dan bekerja demi kepentingan umat bukan kepentingan pribadi. Jadi
para khulafaur rasyidin ini adalah ketika dong memimpin itu dong bekerja bukan demi untuk orang, tapi untuk kepentingan umatnya. Selanjutnya itu kontribusi besar khulafaur rasyidin terhadap umat Islam pada saat itu, yaitu pengembangan sistem pemerintahan. Jadi pada pemerintahan khulafaur rasyidin telah dong mengatur administrasi yang sangat rapi, sistem keuangan negara, pengadilan, dan membuat ini kalender Hijriah dan kota-kota baru sebagai pusat pemerintahan. Itu dari sistem pengembangan dari sistem pemerintahan. Jadi selanjutnya itu ekspansi dari wilayah Islam. Jadi itu pada saat khulafaur rasyidin memimpin itu, ia juga memperluas wilayah-wilayah yaitu Irak, Syam, Palestina, Mesir hingga ke Afrika Utara, Armenia dan Persia. Jadi para pemimpin khulafaur rasyidin ini orang itu mengkodifikasi Al-Quran. Proyek ini sangat penting agar ayat-ayat Al-Quran di kemudian hari hingga saat ini itu tidak hilang. Jadi hikmah dibalik tong belajar tentang khulafaur rasyidin adalah tong tahu orang itu ketika tong menjadi pemimpin di masa depan itu tong harus jujur dan amanah, dan ketika tong mengambil keputusan yang sangat sulit harus diambil demi kemaslahatan umat ini, yaitu dengan musyawarah adalah bagian penting dari pemerintahan, dan akhir yang baik hanya didapat oleh pemimpin yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu fitnah politik harus dihadapi, yang baik hanya didapat oleh pemimpin yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu fitnah politik harus dihadapi dengan sabar dan kebijaksanaan. Ilmu dan akhlak adalah fondasi kepemimpinan. Jadi ketika tong di masa depan insya Allah tong menjadi pemimpin, ya tong harus ini poin-poin ini tong harus mengutamakan, yang itu adalah ilmu dan akhlak. Jadi ilmu dan akhlak itu adalah fondasi dari kepemimpinan. Dan ketika tong menjadi pemimpin itu pemimpin bukan hanya sekedar mengatur, tapi orang mengenai tong umat ketika dong susah dan ketika dong membutuhkan tong bantuan. Jadi kesimpulan dari khulafaur rasyidin ini adalah orang harus menjadi teladan yang terbaik dalam kepemimpinan Islam. Jadi mereka itu berhasil menjaga agama, berhasil memperluas wilayah, serta menata sistem pemerintahan yang menjadi fondasi bagi generasi setelahnya. Jadi nilai-nilai keteladanan mereka ini tetap relevan hingga saat ini dan menjadi rujukan bagi pemimpin-pemimpin di seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi orang mempelajari sejarah mereka ini untuk tong menambah tong pemahaman tentang bagaimana tong membangun musyawarah yang kuat, adil dan berakhlak mulia ketika tong menjadi seorang pemimpin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.